Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bapak berharap Anda semua tetap sehat dan semangat untuk belajar hari ini, walaupun kita belajarnya di rumah secara daring karena adanya wabah COVID-19 ini. Hari ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang fluida dinamis. Kemarin kita sudah membahas materi pada hukum Bernoulli, dan sekarang yang kita bahas adalah bagaimana sih penerapan dari hukum Bernoulli itu. Nah, aplikasi dari hukum Bernoulli yang kita bahas adalah yang pertama yaitu tabung bocor atau teori Torricelli. Yang kedua adalah tabung Venturi-meter. Yang ketiga adalah gaya angkat pesawat terbang. Yang keempat adalah tabung pitot. Yang kelima adalah semprotan nyamuk. Yang keenam adalah karburator dari mobil dan motor. Itulah yang kita bahas pada materi aplikasi dari hukum Bernoulli. Aplikasi dari hukum Bernoulli yang kita bahas hari ini adalah tabung bocor atau teori Torricelli. Teori Torricelli atau tabung bocor mengatakan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan langsung dengan atmosfer pada bagian atasnya, kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bagian permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas pada benda. Misalkan Anda di rumah memiliki sebuah galon, dan galon itu ada keran di bawahnya. Itu merupakan contoh penerapan dari tabung bocor. Contoh lainnya adalah ketika Anda melakukan sebuah percobaan sederhana dengan menggunakan sebuah botol air mineral bekas, yang air mineral itu Anda tusuk dengan sebuah jarum bentul atau dengan paku yang berukuran lebih kecil. Nah, itulah contoh dari penerapan tabung bocor atau teori Torricelli. Nah, kalau di soal biasanya ditanya apa sih? Yang biasa ditanya di soal yang pertama yaitu kecepatannya, yaitu kecepatan aliran air yang keluar dari pipa bocor. Yang kedua adalah jarak jatuhnya air, dan ada juga yang ditanya adalah waktu jatuhnya air. Nah, selain itu, besaran-besaran fisika yang ada pada tabung bocor ini yaitu yang pertama, kita misalkan jarak antara dasar dari tabung dengan permukaan air kita misalkan dengan H1. Permukaan air dengan lubang bocor tersebut kita misalkan dengan H. Sedangkan lubang bocor dengan dasar air kita misalkan dengan H2. Nah, pada permukaan air pada tabung kita misalkan di sana adanya P1 dan A1. Nah, dan pada lubang yang bocor atau pada lubang kita misalkan adanya P2 sama dengan A2. Nah, itulah besaran-besaran fisika yang ada pada tabung bocor. Pada tabung bocor ini juga memiliki sebuah syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah luas penampang lubang jauh lebih kecil dari luas penampang tabung. Itulah syarat dari tabung bocor. Nah, kenapa harus kecil? Efeknya adalah walaupun air mengalir pada lubang, kecepatan air pada tabung itu kita anggap sama dengan 0 karena air itu akan turun secara perlahan-lahan dan secara lambat sehingga kita anggap kecepatannya adalah 0. Kalau tabung bocor ini adalah aplikasi dari hukum Bernoulli, tidak afdal rasanya kalau kita tidak tuliskan bagaimana persamaan umum dari hukum Bernoulli. Nah, persamaan umum dari hukum Bernoulli adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, itulah persamaan umum dari hukum Bernoulli. Nah, perhatikan letak P1 dan P2-nya. P1 dan P2 terletak di luar tabung atau sama dengan tekanan udara. Sehingga nilai dari P1 dan P2 adalah sama. Nah, sehingga kita masukkan ke persamaannya menjadi rho GH1 ditambah 0 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita pindah luaskan. Setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho GH1 dikurang rho GH2. Nah, massa jenisnya juga sama, bisa kita coret menjadi setengah V2 kuadrat sama dengan GH1 dikurang H2. Oke, menjadi V2 kuadrat sama dengan 2GH. Sehingga kecepatannya menjadi AK dari 2GH. Itulah kecepatan dari aliran air pada lubang tersebut. Kita juga bisa mencari waktu pancaran. Air yang mengalir pada pipa untuk sampai ke tanah berapa sekon sih? Nah, itu yang akan kita cari. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya adalah H2 pada tabung bocor. Untuk mencarinya,
kita bisa menggunakan persamaan dari GLBB. Persamaan dari GLBB yaitu Y sama dengan VYT dikurang setengah GT kuadrat. Nah, itulah persamaan dari GLBB. Nah, VY di sini kita anggap 0. Kenapa dia bisa 0? Karena air itu mengalir ke arah sumbu X, sehingga VY-nya sama dengan 0. Untuk Y-nya yang mana? Untuk Y-nya kita bisa menggunakan H2. Nah, karena airnya mengalir ke bagian bawah, Y-nya kita anggap negatif, sehingga min H sama dengan min setengah GT kuadrat. Negatif sama negatif bisa kita hilangkan, kita kali negatif, sehingga menjadi H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Duanya kita kalikan ke H, menjadi 2H sama dengan GT kuadrat. Untuk T kuadrat sama dengan 2H per G. Untuk T-nya menjadi akar dari 2H per G. Itulah waktu tempuh air untuk sampai ke tanah. Kita juga bisa mencari nilai X-nya, yaitu jarak jatuhnya air ke tanah. Karena tidak adanya gaya gravitasi atau tidak adanya pengaruh dari percepatan yang lain, sehingga untuk mencari nilai jaraknya, kita bisa menggunakan rumus dari persamaan GLB, yaitu X sama dengan Vx dikali T. Vx-nya yang mana? Vx ini tak lain dan tak bukan dari V2, atau kecepatan yang mengalir pada lubang. Sehingga kita masukkan nilainya pada persamaannya adalah X sama dengan akar 2GH dikali akar dari 2H2 per G. Akar ini bisa kita gabungkan sehingga menjadi 2GH dikali 2H2 per G. G ini bisa kita coret sehingga menjadi 4H kali H2. Untuk nilai X kita dapatkan adalah 2 akar H kali H2. Nah, itulah materi kita. Bagaimana sih penerapannya dalam contoh soal? Oke, perhatikan contoh soal berikut. Tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan gambar berikut. Tentukan kecepatan keluarnya air, jarak mendatar terjauh yang dicapai oleh air, waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Jadi di sini ada suatu cairan di dalam sebuah tangki yang ketinggiannya adalah 1 meter, di mana di sini ada lubang kebocoran yang ketinggiannya dari dasar tangki adalah 20 cm. Nah, jadi di soal ini sudah diketahui H1-nya itu sama dengan 1 meter. Kemudian H2-nya itu sama dengan 20 cm. Nah, jadi H-nya itu selisihnya kan, atau 80 cm. Oke, kita jawab untuk pertanyaan yang A. Berapa sih kecepatan keluarnya air dari lubang kebocorannya? Oke, kita ingat tadi persamaan untuk menentukan kecepatan keluarnya air, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH. Jadi, nilainya berapa nih? Nah, hanya di sini kan 80 cm. Kalau kita ubah ke meter berarti nilainya 0,8. Jadi nilai V-nya sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,8. 0,8 kali 10 kan sama dengan 8. 8 kali 2 ya berapa? 16. Jadi V-nya sama dengan akar 16, atau V-nya berarti sama dengan 4 meter per sekon gitu. Kemudian yang B, kita diminta untuk menentukan jarak mendatar terjauh yang dicapai oleh air, atau X-nya berapa sih? Oke, kita ingat lagi untuk menentukan jarak pancaran air tadi dirumuskan X sama dengan 2 akar H dikali H2. Jadi nilai X-nya sama dengan berapa nih? Iya, X sama dengan 2 akar, hanya 80 cm kita ubah jadi meter jadi 0,8. H2-nya 20 cm kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. Jadi X sama dengan 2 akar 0,8 dikali 0,2, atau X sama dengan 2 akar 0,16. Nah, akar 0,16 itu kan sama aja 0,4. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 2 dikali 0,4 atau 0,8 meter. Oh, jadi jarak pancaran dari sini sampai sini itu 0,8 meter gitu. Kemudian yang C, kita diminta untuk menentukan waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Jadi dari sini sampai sini itu butuh waktu berapa sekon sih gitu.
gitu. Nah, tadi untuk menentukan waktu jatuhnya air, kita bisa menggunakan persamaan T sama dengan akar 2H2 per G. Jadi, nilai T-nya sama dan berapa nih? Oke, kita substitusikan jadi sama dengan akar 2 dikali 0,2 dibagi 10 atau 0,04 ya kan? 2 dikali 0,2 kan 0,4 dibagi 10 0,04. Nah, akar 0,04 itu berapa? Ya, akar 0,04 itu sama dengan 0,2. Oh, jadi waktu yang diperlukan air tersebut dari lubang kebocoran sampai dia jatuh ke tanah itu butuh waktu selama 0,2 detik atau 0,2 sekon gitu.